Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ada sebuah kota yang dijuluki sebagai kota udang. Tahukah historian nama kota tersebut? Kota tersebut bernama Cirebon. Salah satu kota di Jawa Barat selain Bandung yang bisa ditempuh dengan kereta api dari Jakarta dengan waktu tempuh 3-4 jam. Bisa juga dengan mobil melalui tol dengan waktu tempuh 3-4 jam dengan catatan dalam kondisi jalan normal. Cirebon dijuluki sebagai kota udang karena hasil laut utama yaitu udang. Selain itu, Cirebon dikenal juga dengan sebutan kota wali. Karena pemrakarsa dan pendirinya adalah seorang wali, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Saat ini Cirebon menjadi 2 wilayah administratif, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Mau tahu lebih lanjut tentang sejarah dan asal-usul Cirebon? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Nama Cirebon berasal dari 2 kata dalam bahasa Sunda, yaitu Ci, yang artinya air, dan Rebon, yang artinya udang kecil. Dulu wilayah ini adalah daerah rawa-rawa, yang menghasilkan banyak udang rebon yang kemudian diolah menjadi terasi. Lalu tempat ini dinamakan Cirebon, yang mengalami perubahan menjadi Cirebon. Ada juga catatan lain yang menyebutkan bahwa nama Cirebon berasal dari kegiatan masyarakatnya, yaitu mengolah air payau menjadi garam dan hasil laut lainnya. Pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, Cirebon adalah sebuah desa kecil di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Desa ini dikenal sebagai Muara Jati, sebuah pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa. Ketika dipimpin oleh seorang bangsawan Sunda bernama Ki Gedeng Tapa, Muara Jati mengalami perkembangan pesat, menjadi kota pelabuhan besar yang kemudian mendirikan pusat perdagangan di kawasan itu. Pada pertengahan abad ke-15, Islam mulai berkembang di Cirebon. Perkembangan agama Islam dibawa oleh seorang ulama yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448, seorang anak dari Raja Abdullah atau Syarif Abdullah, dengan ibu bernama Rara Santang, yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon, di mana Cirebon dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam pertama di wilayah Jawa Barat, merdeka dari pengaruh Pajajaran. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon juga berhubungan baik dengan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah. Pada abad ke-16, Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan besar yang ramai. Menjadi pertemuan pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Persia, India, serta kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Cirebon juga menjadi pusat budaya, dengan pengaruh yang kuat dari budaya Sunda, Jawa, Arab, Cina, dan India. Hal ini tercermin dalam seni pertunjukan, seperti tari topeng Cirebon, wayang golek, serta dalam tradisi batik Cirebon yang terkenal, seperti motif Megamendung. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran. Pada abad ke-17, kesultanan ini terpecah
menjadi beberapa kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kacirebonan, dan Kesultanan Kaprabonan. Pada abad ke-17, VOC masuk ke Cirebon. Pada tanggal 7 Januari 1681, 3 pangeran dari Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta menandatangani perjanjian dengan VOC. Dalam perjanjian ini, mewajibkan VOC menjadi pelindung dari Kesultanan Cirebon. Perjanjian tersebut kemudian membawa Cirebon mengalami kerugian dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa kolonial Belanda, Cirebon menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan. Kota ini menjadi pelabuhan utama untuk ekspor komoditas seperti beras, garam, dan gula. Pada tahun 1867, Belanda membuka jalur kereta api pertama di Jawa yang menghubungkan Batavia dengan Cirebon untuk mempercepat perkembangan ekonomi di wilayah ini. Ada sebuah peristiwa perlawanan rakyat Cirebon kepada Belanda. Perlawanan ini terjadi dalam 2 periode, yaitu periode pertama dari tahun 1802 sampai 1812 yang dipimpin oleh Bagus Rangin. Kemudian, periode kedua dari tahun 1816 sampai 1818 yang dipimpin oleh Bagus Jabin dan Bagus Rit. Perlawanan ini kemudian dikenal dengan Perang Kedongdong, sebuah perang yang digerakkan oleh masyarakat miskin di Cirebon yang marah dan kecewa dengan pemerintah kolonial. Perang Kedongdong ini dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari para tokoh keraton, tokoh agama, dan pejabat daerah. Sebelum terjadi perang, beberapa tokoh seperti Sultan Muhammad Safiuddin dan Pangeran Suryakusuma melakukan pertemuan di Tengah Tani, sebuah daerah di Cirebon, dan membuat kesepakatan untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Cirebon ternyata juga pernah mengalami kelaparan dan wabah penyakit kolera. Awal tahun 1900-an, kelaparan pernah melanda Cirebon. Surat kabar Het Nieuws van den Dag, edisi 25 Februari 1903, memberitakan penduduk di wilayah Sindang Laut, khususnya desa Kalimati dan Limbangan, dilanda kelaparan dan penyakit. Sebuah surat kabar Hindia Belanda, Nederlands Indie, edisi 12 September 1925, memberitakan Cirebon sebagai wilayah yang kumuh. Saat itu pernah terjangkit penyakit kolera. Selain itu, Cirebon belum memiliki persediaan air yang cukup. Di kota, saat air surut, banyak tumpukan lumpur yang terpapar uap beracun yang dipengaruhi oleh matahari tropis. Pada Maret 1942, Jepang mengambil alih Cirebon dari pihak Belanda. Tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di 2 wilayah, yaitu wilayah Banten dan Eretan Wetan, sebuah daerah di Cirebon. Pasukan yang mendarat di Cirebon adalah Detasemen Shoji. Pada hari itu, tentara Jepang menduduki Subang, di mana Batalion Wakamatsu dapat merebut lapangan terbang Kalijati dari Angkatan Udara Inggris. Kemudian, Jepang membentuk pemerintahan militer tingkat pusat yang dinamakan Gunsei Kanbu. Jepang juga membentuk pemerintahan militer daerah yang disebut Gunseibu. Di Jawa Barat, Jepang membentuk Gunseibu yang dipimpin oleh kepala Gunseibu, yaitu Kolonel Matsui. Pada tanggal 29 April 1942, Jepang mengangkat 4 orang menjadi residen untuk wilayah Serang, Bogor, Bandung, dan Cirebon.
Pangeran Arya Suryadi diangkat Jepang untuk menjadi residen Cirebon. Pemerintahan militer berlangsung sampai bulan Agustus 1942. Sampai kemudian, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 dan Nomor 28 yang mengakhiri keberadaan Gunseibu. Menurut Undang-Undang Nomor 27, struktur pemerintahan di Jawa dan Madura terdiri dari Gunshireikan, membawahi Shukocan atau residen dan 2 Kotiko atau kepala daerah istimewa. Kemudian wilayah Jawa Barat terdapat 5 Shukocan, yaitu Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Residen Cirebon saat itu disebut dengan Cirebonshu yang dipimpin oleh Shochukan Ichibangase. Tahukah historian, kalau di Cirebon pernah mengadakan proklamasi kemerdekaan tanggal 15 Agustus 1945? 2 hari sebelum Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Ada seorang tokoh bernama Dr. Sudarsono, ayah dari Yuwono Sudarsono, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, serta mantan Menteri Pertahanan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu terjadi pergolakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian muncul dari kelompok Syahrir mendelegasikan Sudarsono untuk membacakan naskah proklamasi di alun-alun Cirebon, yang saat ini menjadi alun-alun Kejaksan. Sudarsono melakukan hal tersebut karena menerima berita dari Syahrir bahwa radio BBC London memberitakan tentang Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Cirebon menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Saat ini Cirebon menjadi 2 daerah administratif, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Cirebon kini dikenal sebagai kota budaya dan wisata sejarah, dengan peninggalan 4 keraton, salah satunya adalah Keraton Kasepuhan. Masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Jagabayan, dan tradisi budaya seperti Garebeg Syawal yang masih hidup sampai sekarang. Itu tadi asal-usul dan sejarah dari Cirebon. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.